kalau ada sebagian rekan-rekan kita ya di luar sana yang menganggap, wah ini bikin video tentang cara lulus interview, jadi nanti hasilnya berarti nggak menunjukkan performance diri yang sebenarnya, karena dia sudah belajar terlebih dulu, karena dia sudah menghafal jawabannya terlebih dulu. Masih ada kekhawatiran untuk mencoba memaparkan diri apa adanya, dan harapannya sih justru dengan informasi semacam ini bisa membantu teman-teman yang melamar pekerjaan itu lebih percaya diri, dan mereka ini mampu untuk mengeksplor diri dan mengkomunikasikan dirinya secara jujur. Baik, jadi niatan baik kita membuat video-video ini men-share ke masyarakat justru untuk melancarkan proses interview itu. Jangan sampai ada orang-orang yang sebetulnya sudah memiliki kualifikasi yang bagus, sangat layak bekerja di perusahaan itu, tapi karena dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi interview dengan baik, akhirnya dia jadi gugur. Nah, justru maksud kita adalah untuk meluruskan pandangan itu. Ketika para pelamar sudah tahu sudut pandang HRD seperti apa yang diharapkan dalam proses interview kerja, seperti Pak Bayu sampaikan tadi, para pelamar bisa memunculkan jati dirinya yang sebenarnya secara jujur dengan kemasan yang baik, karena sudah tahu bagaimana tahap-tahapan yang harus dilakukan dalam proses interview kerja, sehingga diterima bukan hanya diterima tapi juga benar-benar siap bekerja dengan perusahaan itu, karena sebelumnya dia sudah mempelajari perusahaan itu, dia sudah mempelajari posisi yang akan dimasuki, dan persiapan yang matang setengah dari keberhasilan yang diraih. Begitu Pak Bayu ya? Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi persiapan ini harus dilalui dengan sama baiknya ketika bagaimana nanti Anda sudah diterima kerja di perusahaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sebetulnya kita lagi santai-santai nih, hari Minggu kita ya. Tapi pas buka kolom di video komentar pas yang membahas tentang interview, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Hari ini kebetulan kita ketemu dengan sahabat baik saya, Pak Bayu Wisnuwardana, seorang praktisi HRD. Tapi sebelumnya barangkali biar yang nonton juga bisa kenal lebih dekat, mungkin bisa diceritain nih pengalaman-pengalaman Pak Bayu di dunia ke-HRD-an. Masuk mulai dari tahun 2008 itu sudah mulai terjun. 11 tahun, wah, sudah cukup lama. Sambil kita tadi habis main-main, kita ngobrol yang agak penting dulu nih ya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Pertanyaannya, jika kita mendapatkan pertanyaan untuk menjelaskan kelemahan dan kekuatan diri sendiri, kita harus menjawab atau menyikapinya seperti apa? Kalau jawaban kita cenderung menunjukkan kekuatan daripada kelemahan, apakah salah? Kalau kita terlalu dominan, itu di sisi positif, apa betul seperti itu? Nanti akan memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Namun saya kasih kuncinya Pak Saiful. Kuncinya adalah disebut dengan halo effect. Halo effect itu adalah kesan pertama. Yang kita paparkan adalah strength areanya terlebih dahulu. Ada kandidat yang terjebak dengan saya ini harus bagaimana, sehingga yang dimunculkannya itu masking atau topeng gitu. Boleh nggak memaparkan keadaan diri yang positif itu bagus, cuma memang kita harus proporsional dengan kekurangan kita, dengan bahasa yang juga positif. Ketika kita sudah mempersiapkan diri, terkadang kita suka tiba-tiba gugup dan blank. Apa yang harus kita lakukan ketika bingung atau blank saat akan menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan agar tidak terlihat lemah, katanya begitu Pak? Dan tidak semuanya, cuman yang usia muda biasanya akan ada hal-hal semacam ini Pak. Kalau kita lihat persiapan setiap orang beda. Kalau kita boleh sampaikan, persiapan itu bahkan dari panggilan interview pun harus sudah tahu kita mau kegiatan interviewnya dengan siapa. Ada dengan user, ada dengan bagian rekrutmennya, seperti itu kita harus tahu. Kemudian datang lebih pagi sehingga kita mengkondisikan diri kita terbiasa dengan setting lingkungan atau ruangan tersebut juga akan membuat kita lebih nyaman. Dalam paparan, pastikan gaya bicara kita ini sesuai dengan keadaan diri kita. Ada orang yang cara bicaranya cepat ya, itu
coba bisa kita atur diri biar lebih perlahan dan sistematis. Karena apa? Kadang ketika otak kita berpikir lebih cepat, lidah kita belum siap. Jadi mungkin ada istilahnya terselip lidah ataupun jadinya kaku seperti itu. Nah, sebenarnya itu wilayah-wilayah pembiasaan sih Pak. Pembiasaan. Jadi kalau misalkan pada waktunya, pada momen memang terjadi hal seperti itu, tenang saja. Yang pasti kuncinya tenang, tarik nafas. Ibaratnya kita tarik langkah mundur dulu untuk bisa jalan lagi. Jadi tenang aja. Untuk interviewernya pun saya rasa mewajari apabila ada hal-hal semacam itu. Misalkan kita sudah punya pekerjaan sebelumnya, namun sudah resign dan melamar pada perusahaan baru. Apabila ditanya saat interview, kenapa resign dari perusahaan lama? Pertanyaannya, apakah kita harus jujur, Pak? Jika alasannya untuk mencari penghasilan yang lebih, silakan. Iya. Ya, yang perlu kita perhatikan Pak Saiful, memang yang paling penting ketika kita menceritakan perusahaan lama itu jangan pernah kita mendiskreditkan perusahaan tersebut. Itu kuncinya ya? Itu kuncinya, karena bisa saja ada terjadi kandidat ini terjebak dengan wilayah interpersonal atau hubungan kerja, mungkin ada permasalahan dengan karyawan atau dengan perusahaan. Bicara masalah salary, rate salary, bukan hanya bicara nominal ya, angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar ini juga pastinya harus didukung oleh responsibility yang lebih besar. Nah, masalahnya apakah kita merasa fit dengan responsibility tersebut? Jadi yang perlu kita paparkan adalah bagaimana kesiapan kita untuk responsibility tersebut. Kita mengharapkan rate salary yang lebih dari sebelumnya, namun kapasitas kita terlihat dalam kutip terlihat belum mendukung, ya itu juga kan menjadi satu buah pertimbangan. Jadi kurang lebih logikanya kalau kita mau hasilnya lebih, berarti ada effort lebih atau ada tanggung jawab lebih yang memang akan kita pikul gitu ya. Betul Pak saya. Oke, baik. Oke, ini agak panjang nih ya, tapi saya coba bacakan saja. Saya mendengar ada salah satu poin yang menunjukkan bahwa HRD tidak hanya bertanya mengenai psikotes, tapi juga mengenai CV yang kita ajukan. Jika ada pertanyaannya seperti ini, setelah saya membaca sekilas mengenai CV Anda, saya rasa sepertinya Anda terlalu berpengalaman terhadap posisi ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana saya harus menjawabnya, Pak? Haruskah saya besar kepala dan meminta gaji yang tinggi karena pendapat HRD tadi? Atau tetap rendah hati? Karena sepertinya pertanyaan tersebut dapat mempengaruhi karakter kita di hadapan HRD, bahkan di hadapan atasan nanti. Oke, gimana tuh Pak? Yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap interview, interviewer itu biasanya akan menggunakan metode BEI, Best Experience Interview, atau interview berdasarkan pengalaman kerja. Jadi di CV itu nanti dipaparkan kan pekerjaannya apa yang dikerjakan dulu. Nah itu nanti akan digali situasinya seperti apa, tugasnya bagaimana, aksi detailnya, pekerjaan detailnya seperti apa, dan hasilnya bagaimana. Gitu. Kalau memang kita berpengalaman, dari hasil interview tersebut juga akan tergambar. Jadi semakin kita jujur dengan keadaan CV itu akan lebih baik daripada kita berusaha memoles atau mengemas sesuatu sehingga sifatnya artifisial, itu akan sangat terlihat gitu. Nah, kalau dari pertanyaan yang barusan kan saya menangkap kesan bahwa si pelamar ini sedang dipuji-puji itu sama HRD sama interviewernya. Nah, kemudian dia merasa nih lagi muji-muji atau lagi ngetes atau lagi apa nih? Kita perlu tahu perusahaan ini core-nya apa dan orangnya seperti apa. Kadang ada yang memang dalam interview itu sangat formal. Tapi yang paling penting adalah fleksibilitas kita dalam menghadapi interviewer. Kadang ada orang yang terbawa perasaan sehingga sangat kurang fleksibel. Tetap yang penting dalam interview session itu bagaimana kita tetap luas dengan tetap menjaga etika. Oke, baik. Cukup jelas kayaknya ya. Baik, lanjut. Nah, ini nih Pak, ada yang membuat saya bingung. Apabila saya tidak tahu apa yang ditanyakan saat wawancara,
tetapi saya pura-pura tahu. Apakah itu diperbolehkan? Saya juga bingung gitu pura-puranya. Maksud pertanyaannya kemana sih kurang? Iya, oke, berarti skip ya.